Soalnya kalau saya lihat dari kelompok-kelompok yang lain juga itu ya terkait RBL itu mereka banyak ini yang susah-susah gitu judulnya. Bahkan yang belum dipelajarin di TPB itu udah dijadiin judul gitu. Karena mungkin karena itu jadi bapaknya minta deskripsi dulu. Soalnya judul-judul yang harusnya itu dibuat di prodi ya udah masuk di prodi semester 3 4 5 malah dimasukin ke TPB. Itu kan jauh kan. Jadi yang TPB itu belum belajar itu tapi tiba-tiba buat itu gitu. Jadi mungkin bapaknya pengen tahu dulu nih deskripsinya kayak gimana. Gitu. Sekarang kita coba masuk ke soal nomor 5. Di sini soal nomor 5 mampu memahami konsep induktansi bersama ya atau induktansi mutual. Nah, kita coba ingat-ingat dulu ya materinya. Nah, jadi di sini tuh ada dua kumparan. Ini kumparan yang pertama, kumparan primer, terus yang kedua ada kumparan sekunder. Nah, kumparan primer itu kumparan yang dialiri arus listrik. Kalau sekunder itu nggak dialiri arus listrik, gitu. Jadi kalau kalau kumparan ini dialiri arus arus listrik, maka dia kan akan menghasilkan medan magnet ya, menghasilkan medan magnet sehingga nanti medan magnetnya itu kena ke kumparan sekunder, maka nanti kumparan sekundernya itu menghasilkan flux gitu. Nah, fluxnya itu bisa kita hitung dengan rumus ini gitu. Selain itu juga dia akan menimbulkan induktansi bersama atau disimbolkan M gitu. Terus untuk mencari fluxnya, flux sekundernya itu sama dengan M induktansi mutualnya dikali IP ya, arus yang ada di kumparan primer dibagi sama NS-nya gitu. Jadi primer itu yang ini ya, pokoknya primer itu yang ini. Kalau ada S-nya berarti sekunder gitu. Jadi di sini ada NP, yang ini tuh NS gitu. Jadi ini rumus flux yang dihasilkan kumparan sekunder. Terus untuk GGL induksi pada kumparan sekunder itu rumusnya ini ya, minus M dikali DIP. Jadi ini IP ini arus yang ada pada ini, pada kumparan primer. Oke, terus dibagi DT gitu ya. Jadi rumusnya arusnya pakai arus primer. Sekarang kita coba lihat soal nomor 5. Soalnya kumparan satu memiliki induktansi L1 25 mH dan jumlah lilitannya N1 100 lilitan. Jadi di sini kita coba tulis dulu ya. Di sini ada kumparan satu. Di sini nilai L1-nya sama dengan 25 mH. Terus di sini ada N1. N1-nya nilainya sama dengan 100 lilitan. Kumparan 2 memiliki induktansi L2 40 mH dan N2-nya 200 lilitan. Jadi di sini ada kumparan 2, ada nilai L2. L2 itu nilainya 40 mH, terus jumlah lilitannya 200 lilitan. Kedua kumparan dipasang tetap di tempat kedua kumparan dipasang tetap di tempat. Induktansi mutual antara keduanya adalah M 3 mH. Oke, jadi dihubungkan ya, nggak dihubungkan sih, ditempatkan kayak tadi. Nanti ada induktansi mutual, nilainya 3 mH. Terus arus sebesar 6 miliampere dalam kumparan satu. Jadi di sini arus sama dengan 6 miliampere di kumparan satu ya, makanya di sini IP. Jadi IP atau I1 lah ya, biar konsisten ya. Ini I1, I1 dalam kumparan satu berubah dengan laju 4 ampere per sekon. Berarti kalau ada berubah dengan laju, berarti ini tuh I-nya itu kita kasih D per DT gitu. Sama dengan 4 ampere per sekon gitu. Terus sekarang kita lihat apa yang ditanya ya. Yang ditanya saya tulis di sini aja ya biar menghemat tempat. Ya kan yang ditanya. Yang A, berapa flux magnet flux 12 yang menghubungkan kumparan satu. Jadi flux magnet 12. Terus yang B, berapa
berapakah gaya gerak listrik GGL-nya ya, GGL induktansi diri yang timbul pada kumparan 1. Jadi di sini GGL pada kumparan 1. Yang C dan D nanti kita bahas, kita coba lihat A sama B dulu ya, biar nggak terlalu bingung. Kita coba lihat A sama yang B dulu. Kita jawab ya. Kita jawab. Nah, di sini kita coba jawab yang A dulu. Yang A itu kan yang ditanya flux ya, flux yang menghubungkan kumparan 1. Jadi di sini tuh flux yang menghubungkan kumparan 1. Kumparan 1 karena ini itu dialiri arus, ya kan? Berarti ini tuh yang primer. Ya kan? Yang ini tuh yang sekundernya. Gitu. Sekunder. Nah, kalau kita lihat tadi ya, yang ini tuh primer nih, yang ini sekunder. Nah, kalau yang primer ini, itu kita masih pakai rumus yang induktansi diri. Jadi rumusnya itu yang tadi ya, yang ini. Jadi kalau kita pengen nyari fluxnya, kita pakai rumus yang ini. Gitu ya. Jadi rumusnya masih pakai yang ini. Karena yang ini tuh masih, ini ya, karena yang ini tuh dialiri arus. Jadi kita pakai rumusnya tadi. Jadi rumusnya flux sama dengan L I per N. Gitu. Nah, I-nya I1, L-nya L1. Jadi tinggal kita masukkan aja L1-nya 25 mH ya. 25 dikali 10 pangkat minus 3. Gitu. Dikali I1. I1-nya ini ya, 6 mA. 6 dikali 10 pangkat minus 3 ampere. Gitu. Jadi kita masukkan di sini 6 dikali 10 pangkat minus 3. Habis itu dibagi N. N-nya nilainya ini ya, N1 ya. N1 nilainya 100. Ini tinggal dihitung aja. Hasilnya itu menjadi 1,5 dikali 10 pangkat minus 6. Satuannya Weber. Gitu. Jadi ini flux 1,2-nya. Ini untuk soal yang A. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang B ya. Kita lanjutkan di sebelah sini ya. Mana ya? Sinilah. Sekarang kita lanjutkan yang B. Yang B, berapakah gaya gerak listrik atau GGL induksi diri yang timbul pada kumparan 1? Rumusnya yang tadi ya, yang sini. Yang ini. Jadi rumus GGL-nya itu ini. Yang ini ya. Yang ini rumusnya ya, rumus GGL. Itu rumusnya ini. Jadi GGL sama dengan minus L DI per DT. Jadi rumusnya ini ya. Jadi GGL 1 itu sama dengan minus L DI per DT. Karena ini kumparan 1, maka L1 ininya I1. Gitu. Sama dengan minus L1. L1 ini ya 25 mH. Berarti 25 dikali 10 pangkat minus 3. Habis itu DI per DT. DI per DT udah ada nih, nilainya 4 ampere per sekon. Jadi kita masukin 4. Ini berarti tinggal dihitung aja. Kalau dihitung hasilnya sama dengan minus 1 dikali 10 pangkat minus 3 volt ya. Bentar. Ini kalau dihitung bukan pangkat minus 3 ya. Salah. Jadi ini kalau dihitung hasilnya minus 1 dikali 10 pangkat. Bentar. Ini tuh, oh di sini kalau dari ininya, bentar, dia tuh milivolt gitu. Jadi ini besar hasil dari GGL satunya. Dia satuannya langsung diubah ke mili. Jadi hasilnya itu ini. Terus kalau kita pengen dapetin nilainya aja, itu kan kita kasih mutlak ya. Jadi hasilnya 1 dikali 10 pangkat 2 ya ini. 2 milivolt. Itu jadi ini hasil untuk soal yang B. Jadi ini rumusnya tinggal masukin aja. Terus sekarang kita coba lihat soal yang C. Yang C, berapakah flux magnetik flux 21 yang menghubungkan kumparan 2? Nah, kumparan 2 itu kan sekunder ya.
Kumparan 2 itu sekunder. Maka rumus flux 21-nya itu kita pakai rumus yang ini ya. Rumus yang ini. Karena dia sekunder ya. M IP per NS. Berarti IP-nya itu I1 ya dalam kasus tadi. Jadi di sini sama dengan M IP per NS ya tadi ya. Rumusnya gini. Nah, P ini kan primer. Primer itu 1 ya. Di sini berarti I1 gitu. Jadi ini tuh I1, terus NS ini N2. Jadi di sini I1, di sini N2. Sama dengan kita masukin ya nilai M-nya itu 3 mH ya. Jadi 3 dikali 10 pangkat minus 3. Habis itu dikali I1. I1-nya nilainya 6 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi N2. N2 nilainya 200. Ini tinggal dihitung aja. Kalau dihitung hasilnya sama dengan 90 dikali 10 pangkat minus 9 Weber. Atau sama dengan 90, ini tuh nano ya, nano Weber. Jadi ini besar flux 21-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Oke, cukup ya. Kalau cukup kita tambahkan slide dulu ya. Kita masuk ke soal yang C ya. Yang D ya, yang C tadi ini flux 21, yang D berapakah gaya gerak listrik induksi mutual yang ditimbulkan pada kumparan 2? Jadi di sini tuh ini ya GGL2-nya berapa. Nah, karena di sini itu yang ditanya pada kumparan 2, nah kumparan 2 itu kan ini ya sekunder ya, maka nanti rumusnya yang ini nih. Oke, jadi di sini yang D GGL pada 2 ya, pada kumparan 2 sama dengan rumusnya ini M ya kan, M D IP ya, IP per DT. Oke, dikasih minus ya. Di sini dikasih minus. Nah, I-nya kan IP ya. IP itu kan I1 ya berarti. Jadi ini tuh I1. Jadi ini I1 sama dengan minus, kita tinggal masukkan nilai-nilainya ya. M itu nilainya ini 3 mH, berarti 3 dikali 10 pangkat minus 3. Habis itu DI per DT. DI per DT itu nilainya udah ada, nilainya itu 4. Gini. Jadi ini kalau kita hitung hasilnya minus 12 dikali 10 pangkat minus 3 volt. Atau sama dengan minus 12 mili ya ini. Yang ini tuh mili. Jadi mili volt. Gitu. Jadi ini besar GGL2-nya. Atau kalau pengen dimutlakin hasilnya 12 mili volt. Gitu. Jadi ini pembahasan untuk soal nomor 5. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke ya. Oke, kalau nggak ada, kita coba lanjutkan ke soal berikutnya. Tapi sebelum itu saya pengen kalian absen dulu. Ini saya coba siapkan dulu ya sebentar. Link absennya saya kirim ke kolom chat. Oke, bentar ya. Oke, itu link absennya udah saya kirimkan di kolom chat ya. Silakan diisi dulu aja. Saya tunggu sampai 20 berapa ya? 20 15 mungkin paling lama. Silakan diisi dulu aja link absennya. Tapi setelah ngisi link absen jangan leave dulu ya. Jangan keluar dulu. Karena masih ada satu soal lagi nih. Masih ada satu soal. Dan soal ini itu
keluar nih di UAS tahun lalu. Jadi saya harap nanti teman-teman bisa paham soal yang terakhir ini. Silakan diisi dulu aja link absennya. Mm-mm. Oh, enggak, itu kata kuncinya aja sih. Jadi kalian kan belajar hari ini tuh belajar apa? Tadi ya, induksi magnetik. Induksi magnetik ya. Isi itu aja. Oke. Oke, udah semua ya absennya. Sekarang kita gimana? Permisi tadi Amel ngechat katanya dia absennya agak telat bang, soalnya masih di jalan tadi Oh, habis beli makan. oh, ya udah nggak apa-apa. Ya udah deh. Bang. Gimana? Enggak, absennya di kolom chat tadi. Bentar. Masih absen. Silakan absen dulu aja. Oke, bentar ya. Oke ya, sambil kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Soal nomor 6, capaiannya mampu menyelesaikan persoalan terkait energi dalam induktor. Nah, kalau energi mah gampang nih. Tapi dari soalnya itu kalau kita baca ya, sebuah kumparan dihubungkan secara seri dengan resistor. Berarti kan di sini tuh akan ngebentuk rangkaian RL. Nah, rangkaian RL ini tuh kemarin itu tahun lalu ya itu keluar nih di UAS.
Jadi saya harap teman-teman bisa paham soal nomor 6 ini ya. Karena siapa tahu soal yang nomor 6 ini tuh keluar lagi gitu di UAS nanti. Jadi kita akan coba lihat rangkaian RL ya. R itu resistor ya kan? Resistor, terus L-nya itu induktor gitu. Nah, bentuk rangkaiannya tuh kayak gini. Jadi di sini ada resistor, terus ada induktor. Nah, penurunan rumusnya kan mungkin udah dibahas ya di kelas besar sama dosennya. Tapi intinya saya pengen kalian yang pertama kalian paham rumus yang ini. Jadi yang pertama itu rumus ini ya. Ini bentuknya apa ya? Bentuk tau ini ya. Ini bentuknya tuh kita sebutnya tau ya. Atau namanya tuh konstanta waktu. Gitu. Jadi nilainya L per R. Gitu. Yang pertama tahu yang ini. Terus ini suara dari luar masuk nggak sih? Masuk nggak? Nggak ya. Oke ya. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, kalian tahu rumus yang ini ya. Rumus yang ini itu bentuknya ini ya. Jadi IT sama dengan GGL per R buka kurung 1 min E pangkat minus T per tau. Gitu. Ini beneran nggak masuk nih suara dari luar? Aman ya? Oke ya, soalnya di sini lagi ada yang berisik nih. Kita lanjut ya. Nah, jadi rumus yang pertama ini sama rumus yang kedua ini. Gitu. Nah, terus di sini supaya lebih lebih lengkap rumusnya, kita ganti aja ya. Tahu yang ini tuh jadi ini L per R. Gitu biar lebih lengkap ya rumus yang ini. Jadi rumus lengkapnya itu IT sama dengan GGL per R buka kurung 1 min E pangkat minus T per taunya ya. Taunya itu nilainya L per R. Jadi kita masukin L per R gitu. Atau biar lebih rapih, R-nya itu sebenarnya bisa naik ke atas gitu ya. Jadi R-nya itu bisa naik ke atas sebenarnya. Jadi rumusnya itu kalau lebih rapihnya karena R-nya naik ke atas, jadi di sini ada R-nya gitu. Jadi minus RT. Itu ya. Jadi ini rumus lengkapnya. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya. Di sini soalnya sebuah kumparan dihubungkan secara seri dengan sebuah resistor. Berarti rangkaian RL. Resistor nilai hambatannya 10 kilo ohm. Jadi di sini ada nilai R, nilainya 10 kilo ohm. Sebuah baterai ideal 50 volt. Jadi di sini tuh voltnya sama dengan ini ya, V-nya sama dengan 50 volt. Diberikan ke kedua komponen tersebut dan arus mencapai nilai 2 miliampere ya kan. Jadi I-nya sama dengan 2 miliampere setelah 5 milisekon. Jadi setelah 5 milisekon. Sekon ini kan waktu ya. Ya kan? Jadi di sini tuh nilai T-nya. T-nya sama dengan 5 milisekon. Gitu. Terus di sini kita lihat yang ditanya ya. Yang ditanya yang A, hitung induktansi dari kumparan. Berarti yang ditanya itu L-nya. L-nya itu berapa? Terus yang kedua, berapa energi yang tersimpan dalam kumparan pada saat itu. Nah, kalau energi itu pembahasannya itu ini ya. Jadi energi, mungkin penurunannya udah dijelaskan juga di kelas besar, tapi rumus intinya itu ini. U sama dengan setengah LI pangkat 2. Ya, jadi setengah LI pangkat 2. Rumus energi itu ini. Ya kan, jadi yang ditanya itu U-nya. Berapa? Sekarang kita coba jawab ya. Di sini kita jawab ya. Ini saya coba ubah dulu aja ya satuan-satuannya biar enak ya ngelihatnya. Jadi satuannya di sini kita ubah dulu. Yang ini kan kilo ya. Berarti dikali 1000 jadi 10.000. Terus yang ini udah. Terus yang ini mili ya berarti dikali 10 pangkat minus 3 ampere. Yang ini juga mili berarti dikali 10 pangkat minus 3. Jadi sekon. Nah, sekarang kita jawab. Nah, karena ini itu rangkaian RL, maka kita akan pakai
rumus I tadi ya. Rumus I tadi yang ini nih. Kita pakai rumus lengkapnya aja ya. Jadi di sini IT sama dengan GGL per R ya. GGL per R buka kurung 1 min E pangkat minus RT per L ya. Per L. Gitu. Jadi kita pakai rumus yang ini. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja dulu nilai-nilai yang kita ketahui ya. Di sini ada nilai I. I-nya itu ini ya, 2 dikali 10 pangkat minus 3 nih. Terus sama dengan GGL-nya. GGL-nya itu tegangan ya. Jadi 50 volt. Kita masukkan di sini 50 dibagi R. Oke, jadi ini tuh sama aja kayak GGL. Terus dibagi R. R-nya 10.000. Kita masukkan ya 10.000. Terus di sini 1 min eksponen alami pangkat minus RT per L. Nanti kita masukkan nilainya, cuma kita lihat yang ini dulu aja. Jadi ini kalau kita bagi, kita coret ya nolnya. Nah, yang ini 5 dibagi 1000. Berarti kan 5 dikali 10 pangkat minus 3. Ya kan? 5 dibagi 1000 itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 3. Oke ya, kita lanjutkan yang ini 1 min E pangkat minus RT per L. Yang sebelah kiri tetap ya, 2 dikali 10 pangkat minus 3. Oke ya, sampai sini semoga paham ya. Terus kita bisa coret ini sama ini. Ya kan? Pangkat minus 3 sama pangkat minus 3 ini bisa saling mencoret. 5-nya pindah ke bawah ya kan? Jadinya 2 per 5. Sama dengan 1 min E pangkat minus RT per L. Gitu. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Oke, masih aman lah ya. 2 dibagi 5 hasilnya 0,4 ya. 0,4 sama dengan yang ini kita tulis ulang 1 min E pangkat minus RT per L. Habis itu yang ini ya, yang ini saya pindahkan ke kiri ya, saya pindahkan ke kiri. Terus yang 0,4-nya pindah ke kanan. Jadi yang ini minus E pangkat minus RT per L ini pindah ke kiri jadinya plus ya. Jadi yang awalnya minus pindah ke kiri jadi plus. Jadi E pangkat minus RT per L sama dengan 1, 0,4-nya pindah ke kanan jadi minus 0,4 gitu. Atau ini tuh kalau dihitung hasilnya 0,6 ya. Terus yang ini kita tulis ulang E pangkat minus RT per L. Gitu. Nah, di sini yang ditanya itu kan nomor 1 itu si L ini kan. L ya. Berarti kita gimana caranya ngedapetin nilai L ini? Gitu. L ini itu kan E pangkat minus RT per L ya. Nah, jadi gimana caranya kita dapetin L ini? Gitu. Kira-kira gimana? Ilan Pandang. Bener. Siapa nih tadi? Erin, Bang. Erin. Bener ya. Jadi kita learn-kan. Kalau kalian masih ingat di modul 1 Matdas di fungsi transcendent atau lebih biasanya itu lebih diterapin ke modul 3 persamaan diferensial. Jadi kalau kita punya E ya, pangkat sesuatu, pangkat sesuatu ya, pangkat kotak lah. Terus E-nya itu saya kasih len di sini. Maka len sama E-nya kecoret gitu. Jadi hasilnya itu sama dengan pangkatnya ini. Gitu. Nah, jadi kalau ini itu kita kasih len ya. Bentar. Jadi ini kalau kita kasih len yang ini ya, E pangkat minus RT per L. Ini kita kasih len. Terus yang kanan juga kita kasih len juga. Len 0,6. Nah, jadi ini tuh kecoret nih. Jadi sisa pangkatnya ini, sisa minus RT per L. Sama dengan len 0,6. Gitu. Nah, karena yang pengen kita cari itu nilai L-nya, maka L-nya kita kali ke sana, len-nya pindah ke bawah sini ya. Jadi minus RT per
ln 0,6 sama dengan L. Gitu. Jadi ini rumus L-nya. Gitu. Nah, ini karena kurang ya, kita coba tambahkan dulu slide-nya ya. Jadi ini ya, rumus L itu kita udah dapet nih. Jadi L itu rumusnya sama dengan minus RT per ln 0,6. Kita tinggal masukkan ya. Minus R itu nilainya 10.000 ya. 10.000 terus dikali T. T nilainya 5 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi ln 0,6. Nah, ini tinggal dihitung aja nih. Dihitung aja. Kalau dihitung ya, ini tuh hasilnya sama dengan 97,9 Henry. Jadi ini besar nilai induktansinya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk soal nomor 6 yang A? Oke, berarti nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang B. Berapa energi yang tersimpan dalam kumparan pada saat itu? Berarti yang ditanya itu kan U ya. U itu rumusnya setengah L I pangkat 2. Tinggal kita masukkan aja nih nilai-nilai yang kita ketahuinya. L nilainya udah ada di soal yang A, nilainya 97,9. Terus I juga nilainya udah ada nih. I itu nilainya 2 dikali 10 pangkat minus 3 ya. 2 dikali 10 pangkat minus 3. Tinggal kita pangkatkan 2. Nah, ini tinggal dihitung aja. Hasilnya kalau kita hitung sama dengan 195,72 dikali 10 pangkat minus 6. Satuannya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu satuan? Bener, Joule. Tadi siapa nih yang jawab Joule? Erin bang. Oke, bener ya. Jadi satuannya Erin. Satuannya Joule ya. Bener ya, Erin. Oke, jadi itu pembahasan kita pada hari ini. Jadi kita udah belajar tadi mengenai flux, terus juga ada hukum Faraday, terus ada induktor, induktansi sendiri, induktansi mutual, sama energi. Gitu. Oke, kita kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan nih. Ada pertanyaan nggak kira-kira?